Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natri Selina sebagai moderator dari tim 1. Di sini saya ingin memaparkan hasil makalah kami. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari tentang objek diskrit. Diskrit adalah objek yang berhingga yang berlainan. Lawannya matematika menerus atau continuous mathematics, yaitu cabang matematika dengan objek yang sangat mulus atau smoothie, termasuk di dalamnya kalkulus. Konsep objek diskrit berkebalikan dengan objek kontinu. Objek kontinu mengambil data secara terus-menerus bila data yang terambil berupa grafik. Akan tetapi diperoleh grafik yang cenderung halus dan berkelanjutan atau kontinu. Bila pergerakan pendulum diukur dengan komputer secara diskrit, data diambil oleh sensor-sensor tiap satuan waktu tertentu dan selanjutnya dikonversi menjadi sinyal digital. Pergerakan pendulum dan waktunya dicaca atau sampling, tergantung frekuensi prosesor dan besarnya memori. Pencacahan itu mengakibatkan data hasil konversi ikut menjadi diskrit atau terputus-putus seperti ditunjukkan pada gambar matdisk 1 dan 2. Sementara dalam pengukuran analog secara kontinuus, pembatasan oleh prosesor dan memori itu tidak terjadi. Dalam proses tersebut akan terjadi rugi-rugi atau korup pada data yang tak teramati. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk melanjutkan materinya. Untuk mengatasi permasalahan rugi-rugi dalam data jumlah besar serta meminimalkan kesalahan informasi yang ditampilkan pada perangkat output, pencacahan harus dilakukan dalam rentang waktu serapat mungkin. Pada kasus pengukuran melalui komputer, semakin tinggi spesifikasi prosesor dan memori akan menghasilkan grafik yang lebih halus dengan kerapatan yang semakin tinggi pula. Contohnya kayak komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Kamera digital menangkap gambar ataupun analog lalu dipresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel atau grid. Setiap piksel adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Topik bahasan di dalam matematika diskrit. Yang pertama logika dan penalaran, yang kedua teori himpunan, yang ketiga matriks, yang keempat relasi dan fungsi, yang kelima induksi matematika, yang keenam algoritma, yang ketujuh teori bilangan bulat, yang kedelapan barisan dan deret, yang kesembilan teori grup dan ring, yang kesepuluh aljabar boolean, yang ke-11 kombinatorial, yang ke-12 teori peluang diskrit, yang ke-13 fungsi pembangkit dan analisis recurrence, yang ke-14 teori graf, yang ke-15 kompleksitas algoritma, yang ke-16 otomata dan teori bahasa formal. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur diskrit. Struktur diskrit adalah struktur matematika abstrak yang digunakan untuk menyajikan objek dan relasi antar objek, yang termasuk struktur diskrit antara lain: yang pertama himpunan, yang kedua relasi, yang ketiga permutasi dan kombinasi, yang keempat graf, yang kelima pohon, dan yang terakhir finite state machine. Contoh-contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil? Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari suatu kota A ke kota B? Buktikan bahwa perangko senilai N lebih besar Rp8 dapat menggunakan hanya perangko Rp3 dan Rp5 saja. Diberikan 2 buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang terbaik? Bagaimana rangkaian logika untuk menentukan peraga digital yang disusun oleh 7 buah batang bar? Dapatkah kita melalui sebuah jalan di komplek perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Mengapa mempelajari matematika diskrit? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis.
dibagi menjadi mengerti argumen matematika, mampu membuat argumen matematika. Contohnya seperti jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibatnya, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Yang kedua yaitu mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Contohnya, Chinese Remainder Theorem pada abad ketiga, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Ji mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 3 menyisakan 2, bila dibagi 5 menyisakan 3, dan bila dibagi 7 menyisakan 2. Yang ketiga yaitu matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika, seperti algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, dan sistem operasi. 5 pokok kuliah di dalam matematika diskrit. Pertama, penalaran matematika, mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Yang kedua, analisis kombinasi, mampu menghitung atau mengenumerasikan objek-objek. Yang ketiga, struktur diskrit, mampu bekerja dengan struktur diskrit yang termasuk struktur diskrit adalah himpunan, relasi, pemutasi, dan lain-lain. Yang keempat, berpikir algoritmik, mampu memecahkan persoalan dengan memverifikasikan algoritmanya. Dan yang kelima, aplikasi dan pemodelan, mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Nah, jadi itu adalah hasil dari pemaparan makalah kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.